Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Jumpa lagi pada hari ini 16 Juli 2022. Dari atap pupus saya menyapa umat Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah ada di hari Sabtu. Sebagai umat Kristen, ini adalah hari persiapan bagi kita untuk kita bisa mempersiapkan diri dan akan mengambil bagian dalam ibadah utama pada kebaktian minggu besok di gereja di mana kita menjadi bagiannya. Karena itu baiklah kita mempersiapkan diri kita untuk ada dalam ibadah dimaksud. Dan saya mengajak kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa memperhatikan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kebenaran firman Allah ini menegaskan kepada kita bagaimana Yesus melakukan karya pelayanan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dan kali ini Yesus memasuki daerah Betania, berjumpa dengan dua orang bersaudara, yakni Marta dan Maria. Dalam perjumpaan dimaksud, dua pribadi tersebut, Marta dan Maria, masing-masing mengambil sikap untuk bisa dapat menyambut kehadiran Yesus dan melayani Yesus sesuai dengan apa yang ada dalam kerinduan hati mereka kepada Yesus. Marta mengambil pelayanan untuk menyibukkan dirinya dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu kehadiran Yesus. Sementara Maria mengambil pelayanan di mana dia dengan setia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dari dua pribadi ini, Marta kemudian merasa mengalami kekecewaan di dalam hidupnya, karena dia melihat bahwa Maria tidak dapat membantunya untuk memperlancar seluruh proses dalam rangka untuk menyediakan jamuan bagi kehadiran Yesus Kristus. Dan Maria mengambil posisi untuk duduk tenang di kaki Tuhan dan mendengarkan warta keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada dirinya. Tentu kita dapat melihat bahwa dua pribadi ini sedang mengerjakan bagian mereka masing-masing. Tetapi ketika Marta menyampaikan kepada Yesus bahwa Maria tidak dapat membantu dia untuk memperlancar seluruh persiapan untuk menjamu Yesus dan murid-muridnya, maka Yesus dapat menegur Marta demikian, bahwa dia sangat khawatir dan melakukan segala sesuatu yang bersifat sia-sia di dalam hidupnya. Sementara Maria sedang mengambil peran yang sangat luar biasa, karena dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya untuk mendengarkan warta keselamatan yang disampaikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari dua gambaran hidup ini kita bisa dapat belajar beberapa hal. Pertama, setiap kita mesti menyadari bahwa ada saat di mana kita mesti meneduhkan hati kita, diri kita dan hidup kita untuk sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan dan fokus pada warta keselamatan yang disampaikannya kepada kita. Jangan pernah kita melakukan pekerjaan yang lain pada saat warta keselamatan itu diberitakan bagi kehidupan kita sebagai umat percaya. Sebab kita harus sadar bahwa ada saat di mana
Kita mesti fokus dan duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan warta keselamatan yang diberitakan kepada kita sekalian. Maria memahami bagian itu secara baik. Dia percaya bahwa inilah kesempatan bagi dia untuk mendengarkan warta keselamatan sebagai sebuah jaminan bagi kehidupannya, bukan saja kehidupannya di bumi, tetapi juga kehidupannya di dalam kekekalan. Karenanya dia fokus dan dia total untuk mengambil bagian dalam mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Yesus bagi kehidupannya. Dari peran yang dimainkan oleh Maria ini, kita harus ingat. Seringkali sebagai umat Kristen, ketika kita sudah berada dalam kegiatan-kegiatan ibadah tertentu, dan di sana ada warta pelayanan, warta keselamatan yang disampaikan kepada kita, masih saja kita sibuk untuk mengurus berbagai-bagai keadaan yang sebenarnya merupakan hal-hal yang sia-sia bagi kehidupan kita. Mestinya kita fokus pada saat sebuah peribadahan itu berlangsung dan kita mau total untuk beribadah kepada Allah dan mendengarkan warta keselamatan. Mestinya kita segera tinggalkan segala bentuk pekerjaan yang sifatnya hanya untuk sesaat dan untuk keadaan dan kebutuhan kita di bumi ini. Kita mesti sungguh-sungguh total untuk mendengarkan warta keselamatan demi dan untuk kesiapan kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu, kalau selama ini ada di antara kita, di saat kita melakukan ibadah, tapi kita masih sibuk dengan berbagai aktivitas kita yang lain, kita harus segera berhenti dari perilaku hidup yang demikian. Sebab tindakan seperti itu adalah tindakan tidak menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Di mana-mana kita menyaksikan pada saat sebuah ibadah berlangsung, cukup banyak orang yang masih bergumul dengan apa yang ada padanya. Teristimewa hari ini, cukup banyak orang yang masih menggunakan handphonenya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain dan tidak fokus pada pewartaan dan ibadah yang berlangsung di saat dia menjadi bagian dalam kegiatan ibadah dimaksud. Karena itu dua kisah yang dikatakan kepada kita ini sesungguhnya mau menegaskan kepada kita, Yesus telah memberi penegasan bahwa Maria telah mengambil jalan terbaik untuk hidupnya. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara baik. Pada saat warta keselamatan itu diberitakan kepada kita, hendaknya kita fokus dan mengambil peran dan posisi kita yang sungguh-sungguh total untuk kita ada di hadirat Tuhan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang kita jalani dalam hidup ini. Jangan pernah kita berbagi waktu, apalagi mengalihkan perhatian kita untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya hanya untuk kejasmanian kita, kedagingan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, sebagai umat percaya, pada saat kita punya kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah-ibadah, hendaknya kita menggunakan waktu itu secara maksimal untuk benar-benar total dengan Tuhan dalam peribadahan kita. Dan selepas dari ibadah-ibadah yang kita rayakan, kita bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya demi kelanjutan hidup kita di bumi ini. Marta, sesungguhnya dia sedang melakukan hal-hal yang lain yang bisa dia gunakan setelah dia mendengarkan pengajaran dari Yesus Kristus. Tapi justru dia menyanyiakan waktu yang tersedia, di mana Yesus hadir untuk memberikan pengajaran yang berarti, pengajaran yang bernilai keselamatan. Tetapi Marta justru menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat sementara di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, hari ini kalau kita sedang ada dalam satu aktivitas ibadah, untuk kita mau melakukan penyembahan kita kepada Tuhan dan mendengarkan warta keselamatan, hendaknya kita fokus dan total.
sebagaimana sikap yang telah diambil Maria di dalam pengajaran kitab suci yang kita pelajari pada hari ini. Kita memang harus mengalami pertobatan dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus tahu saat di mana kita benar-benar menghormati Tuhan di dalam mendengarkan warta keselamatan dan pengajarannya demi kehidupan kita dalam kerajaan Allah. Dan kita juga harus tahu bagian waktu mana yang kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain untuk kelanjutan hidup kita di bumi. Sekali lagi, mari kita memperhatikan ini dengan baik. Berhenti dengan aktivitas kita yang lebih mau menjawab kebutuhan-kebutuhan daging kita, kenikmatan-kenikmatan kita sesaat di saat kita sedang mengikuti sebuah peribadahan. Hendaknya kita memanfaatkan waktu peribadahan itu sebagai waktu perjumpaan kita dengan Tuhan dan waktu mendengarkan pengajaran dan warta keselamatan dari Tuhan. Dan selepas dari seluruh perayaan ibadah, kita bisa kembali ke dalam aktivitas kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Kita tidak bisa mengerjakan dua pekerjaan di dalam waktu yang bersamaan, yakni sambil beribadah kepada Tuhan pada waktu yang sama dan serentak dengan itu mengerjakan hal-hal yang mau kita lakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan jasmania kita di bumi. Kita harus tahu ada saat di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan pengajarannya, dan ada saat di mana kita bekerja untuk kebutuhan jasmania kita di bumi. Karena itu fokuslah kepada Tuhan pada saat-saat ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan wartakan kepada kami. Kami minta ampun kepada Tuhan jika kami memiliki kebiasaan di mana di saat kami beribadah kepada Tuhan, tapi kami juga masih asik dengan hal-hal lain. Dengan demikian kami tidak menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Beri pertobatan kepada kami, supaya hari-hari selanjutnya kami benar-benar total pada waktu yang telah ditetapkan untuk kami menyembah hadirat-Mu. Dan kami juga akan memilih waktu di mana untuk kami melaksanakan segala sesuatu untuk kehidupan kami di bumi. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam ini hamba juga terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan saat sakit. Baik mereka yang sakit dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Maupun juga mereka yang ada di rumah-rumah sakit di kota Kupang atau di kabupaten atau yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, Jakarta, Bandung, di Bali, di mana saja umat-Mu yang sedang sakit dan sedang mencari pertolongan. Hamba minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan beri lawatan kepada mereka. Biarlah umat-Mu mendapatkan pertolongan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Juga umat-Mu yang mengalami berbagai-bagai kesusahan lainnya dalam kehidupan mereka. Baik itu menyangkut kehidupan ekonomi mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Hamba minta kepadamu, tiliklah umat-Mu dan beri kelegaan kepada mereka. Sehingga masing-masing umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai kesusahan mendapatkan pertolongan dan jawaban dari Tuhan sebagai pemilik dari hidup ini. Terima kasih Bapa. Besok adalah hari perhentian-Mu yang kudus. Umat-Mu akan mengambil bagian dalam ibadah bersama. Hamba berdoa untuk para pendeta dan majelis jemaat yang akan mengangkat pelayanan di ibadah utama minggu besok. Allah beri urapan khusus kepada mereka, sehingga seluruh pelayanan yang mereka kerjakan sungguh-sungguh berlangsung dengan baik dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Dan Tuhan boleh menggerakkan hati umat-Mu, mulai dari anak-anak sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Biarlah mereka mengambil bagian dalam ibadah bersama dan sungguh-sungguh total dengan Tuhan pada hari yang telah Tuhan tetapkan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan memohon. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian.
Salam.